Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Malikatin dari program studi agroteknologi 1B. Saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa sama dengan adi kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur spasi tunggal. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. Ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra spasi kurikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. Nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran induktif berproses dari premis spesifik ke kesimpulan umum ke khusus. Sedangkan penalaran deduktif berproses dari premis umum ke kesimpulan spesifik. Contoh deduktif. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Contoh induktif, yaitu salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lotar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Berikut ini adalah contoh jangjawokan hasil penelitian Wiwi Kartiwi. Ini contohnya yang ada di gambar ini. Kemudian transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda ada penulisan yang salah. Menurut saya nggak ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1.1 tahap persiapan program. 1.1 penerimaan warga belajar. 1.2 pemilihan penyelenggara. 1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.3.1 musyawarah. 1.3.2 ditunjuk. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, antara nama orang dan gelar yang disandangnya. Dihubungi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Seperti contoh ini. Bayu Maharani S.S. Ini salah.
Yang benar yaitu Bayu Maharani, spasi S titik S titik. Kemudian R.M. Pratama, M.M. Ini udah benar. Selanjutnya Dr. Irfai Fathur Rahman, SPD, MPD. Ini salah, yang benar yaitu DR-nya huruf kecil semua, Irfai Fathur Rahman, spasi S titik PD titik, M titik PD titik. Selanjutnya DRS Muhammad Kanzunuddin, MPD. Ini penulisannya salah, yang benar yaitu DR, titik DRS titik Muhammad Kanzanuddin, M titik PD titik. Selanjutnya Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Yang benar yaitu Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M titik PD titik. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Dan berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis memiliki simbol tanda titik berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisi. Mendengar, D-nya dikasih kurung apit. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contohnya, Raja Ampat, kurung buka, salah satu kabupaten di Papua, kurung tutup, merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Selanjutnya nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kasual. Jelaskan satu persatu disertai dengan contohnya. Generalisasi yaitu pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau bagian besar gejala yang diamati. Contohnya, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Analogi adalah paragraf yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki persamaan atau kemiripan dalam hal tertentu, dan selanjutnya akan disimpulkan di akhir paragraf. Contohnya, sifat manusia dapat diibaratkan seperti padi yang terhampar di sawah yang luas. Saat manusia mendapatkan sebuah anugerah yang sangat besar, sifatnya akan menjadi lebih rendah hati serta dermawan. Hal ini juga terjadi pada sebuah padi. Semakin padi itu berisi, maka mereka akan semakin menunduk. Hubungan sebab akibat adalah paragraf yang dimulai dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab kemudian disimpulkan menjadi fakta umum pada bagian akhir kalimat yang disebut dengan akibat. Contoh paragraf sebab akibat tentang narkoba. Akibat mengkonsumsi tembakau gorila adalah sensasi aneh yang dirasakan oleh penggunanya, di mana pengguna tembakau gorila akan merasa seperti dihancurkan oleh gorila. Hal ini disebabkan oleh kehadiran ganja sintetis dalam tembakau. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contohnya, premis mayor
yaitu jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konjungsi saya naik becak. Selanjutnya nomor 8. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi terdapat 4 macam, yaitu 1. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Yang kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, baik maupun tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. Ketiga, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Contohnya, agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain-lain. Nomor 4, konjungsi antar kalimat. Itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya yaitu biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, kemudian sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. Selanjutnya nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa serta berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Ciri-ciri teks narasi yaitu berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Ada unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Contohnya seperti ini yang ada di gambar. Selanjutnya, wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi yaitu 1. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. 2. Penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. 3. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. 4. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. 5. Kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Contoh wacana deskripsi sebagai berikut yang ada di gambar. Selanjutnya, eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition yang berarti membuka atau memulai. Karangan eksposisi itu karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbagai bahasa sesuai ejaan atau baku. 2. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. 3. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana.
Contoh wacana eksposisi sebagai berikut yang ada di gambar. Selanjutnya, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat oleh orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Ciri-ciri argumentasi: 1. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. 2. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. 3. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh wacana argumentasi: menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahnya dan keras. Sundulan kepalanya sering memperdayakan kiper dan mengambil bola dari kakinya. Operan bola tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. Analisis data tersebut bisa dikatakan wacana argumentasi sebab mempengaruhi pembaca agar dapat menerima wawasan berdasarkan data yang disajikan. Yang terakhir, persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang. Ciri-ciri persuasi: 1. Menggunakan kata-kata yang dapat meyakinkan pembaca. Biasanya didukung juga dengan data yang akurat. Kedua, biasanya menggunakan tanda baca seru karena identik dengan perintah yang harus dilaksanakan oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang dapat menarik pembaca dengan kata-kata yang mudah diingat. Contohnya, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang bisa dilihat lagi. Kalau ada kata-kata yang gak enak di hati mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.